Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama mikrofon, topik kita hari ini adalah siapa calon wakil bupati yang akan mewakili petahana. Tapi sebelum kita membahas, kita hadirkan dulu narasumber kita. Ada Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Trenggalek, Pak Doding. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, yang juga sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Juga pengamat kita seperti biasa Mas Agus. Selamat siang. Juga dari jurnalis Mas Herman. Selamat siang. Ya, selamat siang. Baiklah, sahabat pemirsa di mana Anda berada. Pilkada tinggal 6 bulan lagi. Tapi alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai menghangat, bermunculan. Tapi sayangnya itu hanya wakil bupati saja, belum ada yang berani mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati. Kepada Pak Doding, ini kriteria apa saja untuk menjadi bacabub dan bawabub dari PDIP? Apakah dari kalangan politikus, eksekutif, atau dari kalangan pengusaha? Silakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Tatang dan rekan-rekan semua, juga pemirsa yang di rumah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Waalaikumsalam. terima kasih atas undangan podcast pada siang hari ini. Jadi kami dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek, kalau ngomong masalah pilkada di Kabupaten Trenggalek, ya insya Allah kita berdasarkan peraturan tanggal 27 November kita akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Trenggalek untuk periode yang selanjutnya. Jadi kalau PDI Perjuangan kemarin kita tanggal 7 itu sudah melaksanakan rapat koordinasi daerah, namanya rapat koordinasi cabang, di mana rekan-rekan dari DPC, badan-badan partai, sampai pengurus PAC dan pengurus ranting itu sepakat untuk memberangkatkan Pak Bupati incumbent atau ketua kita Mas Muhammad Nur Arifin, karena berdasarkan evaluasi selama ini menurut teman-teman itu banyak program-program kerja yang sudah ditorehkan di Kabupaten Trenggalek. Akan tapi kemarin kita juga koordinasi sama DPD agar kita menjaring sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Jadi walaupun di internal itu aspirasinya ke Pak Muhammad Arifin, tapi karena kita itu sebagai partai modern dan partai terbuka, kita juga menjaring sebanyak-banyaknya calon-calon potensial yang ada di masyarakat, sehingga kita buka pendaftaran nanti sampai tanggal 26 itu kepada seluruh masyarakat. Monggo kalau yang pengen jadi bupati atau wakil bupati itu bisa daftar lewat PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan itu di periode ini dapat 13 kursi. Insya Allah kita berangkat ya, betul. sendiri juga sudah bisa, karena persyaratannya minimal 9 kursi. Ya. Itu. Jadi sampai saat ini beberapa orang sudah menghubungi saya siap untuk daftar dari PDI Perjuangan. Juga sudah minta formulir, tinggal mengembalikan waktu mengembalikan. Jadi kita batasi sampai tanggal 26 Mei. Jadi harapan kita nanti ya karena secara aturan di KPU bahwa rekomendasi itu dari pusat. Jadi kita cabang itu hanya memfasilitasi di kabupaten, rekomendasi tetap dari pusat, karena yang punya badan hukum partai itu ya pusat. Itu nanti datangnya rekom sudah paket bupati sama wakil bupatinya. Selanjutnya pertanyaan Mas Tatang tadi, siapa yang layak mewakili Mas Ipin? Ya tentunya setiap orang
boleh saja ketika sudah punya hak pilih di Kabupaten Trenggalek itu kita tidak apa jenis, tidak terlalu harus ini enggak. Jadi yang terpenting karena wakil ya, wakil itu tugasnya adalah membantu agar tugas-tugas yang diberikan oleh ke Pak Bupati itu bisa maksimal. Jadi yang terpenting bisa membantu Mas Ipin itu Pak Tatang. Ya. Terima kasih Mas Doding ya. Mas Doding, tapi tadi kita melihat apa yang penjenengan sampaikan itu PDIP sendiri sudah mempunyai jago ya, petahana, Mas Ipin lah itu. Berarti kita bicara wakil itu nanti. Karena sekarang ini banyak wakil-wakil yang bermunculan. Mas Agus, tolong tanggapannya gimana ini? Ya, terima kasih. Oke. Begini Bung Doding. Kalau melihat fenomena yang ada sekarang ini kan banyak yang berharap sekali untuk digandeng oleh Mas Ipin ya. Itu baik dari kalangan eksternal ataupun juga politisi dan lain sebagainya. Fenomena yang menarik ketika nanti Mas Ipin ini sekarang ini banyak diminati oleh beberapa sosok yang ingin menjadi pendampingnya. Tentunya PDIP kan mempunyai beberapa sikap. Kalau menurut saya tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa fakta yang terjadi sebenarnya adalah hari ini PDIP kan lagi mesra banget ya dengan PKB ya. Artinya di situ ada 9 nama kemarin yang ikut pembekalan, salah satunya adalah Muhammad Nur Arifin. Nah, kalau menurut saya pribadi kayaknya Mas Ipin nanti akan lebih cenderung bermain aman dengan memanfaatkan situasi yang ada, termasuk hitungan matematis agar bisa menang dalam pilkada, walaupun sampai saat ini belum ada bakal calon lawan kecuali ada ini nanti independen ya. Saya betul. lebih tertarik dan meyakini bahwa Mas Ipin nanti akan mengambil salah satu kader terbaik dari PKB. Entah itu siapa. Karena di sini di PKB sendiri juga muncul nama Syahnata Negara yang hari ini menjadi wakil bupati. Muncul lagi ada nama kemarin yang juga ikut pembekalan di PKB, Rizky Sembada. Dan belum lagi nanti ada kader-kader terbaik PKB lainnya. Sehingga saya bisa menangkap bahwa ini sebuah sinyal, kalau boleh saya simpulkan hari ini sebenarnya PKB dan PDI kayaknya udah deal ya. Tinggal nanti siapa yang akan mendapat rekomendasi mendampingi Mas Ipin dari kader PKB. Saya kira itu Mas Tatang. Ya, terima kasih Mas Agus. Mas Irman, tadi disampaikan oleh Mas Agus bahwasanya PDIP sekarang lagi mesra-mesranya dengan PKB itu. Nah, menurut Anda bagaimana? Atau mungkin PDIP mengambil wakilnya dari PKB? Silakan itu. Iya. Jadi kalau menurut pandangan saya, pengamatan saya, jadi kalau tahun ini terjadi pilkada, besar kemungkinan PKB tidak akan memunculkan calon bupati. Karena kalau menurut hitungan politis saya, karena PKB pada tahun ini dia kalah jumlah kursi dengan PDIP. Nah, ketika hal itu terjadi, maka ketika terjadi sebuah koalisi ya antara PDI dan PKB, maka PKB tidak ada gengsi. Tidak ada gengsi politik, maka PKB akan bersedia mau menjadi wakil bupati di sana nanti. Persoalannya sekarang adalah siapa calon wakil bupati nanti yang akan digandengkan dengan Mas Ipin. Di sana ada kader yang potensial, saya lihat ada Rizky Sembada, ada Syahnata Negara, dan beberapa kader-kader yang lain. Tapi dari beberapa kader itu yang paling mencolok sekarang yang kita perbincangkan kan yang terlihat hanya 2 orang, antara Syah dan juga Rizky Sembada. Rizky Sembada ya. Dari 2 orang itu nanti siapa yang akan dipilih? Tapi kalau menurut pengalaman saya, biasanya seorang bupati itu ketika memilih seorang calon wakil bupati, yang dipilih hanya simpel. Saya pernah ngobrol-ngobrol ya dengan mantan seorang bupati. Dia saya tanya, Pak, kalau Anda itu butuh seorang wakil, kriterianya seperti apa? Simpel jawabannya Pak Tatang. Manut. Nah,
ini. Jadi kalau nanti hal itu terjadi ya bisa jadi ya seperti itulah. Ya. Terima kasih Mas Irman. Sekarang ke Pak Duding. Pak Duding, tadi apa yang disampaikan Mas Irman tadi sebagai PDIP, maksudnya calon bupati untuk memilih wakilnya itu yang manut, seperti yang disampaikan Mas Irman. Mas Duding, coba ya, kalau wakil bupatinya pinter itu bagaimana nantinya itu? Bisa jadi tidak bisa sejalan dengan Pak Bupati. Mungkin apa yang disampaikan Mas Hirman itu pun juga masuk juga. Lek wakile kepinteran nanti jangan-jangan nanti di tengah perjalanan nanti jalan-jalan sendiri ini antara bupati dan wakil bupati. Mohon tanggapannya nih Pak Duding. Iya, jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kita itu basicnya, dasarnya adalah visi misi, Pak Tatang. Jadi kecocokan kita, Pak Bupati misalkan, nanti kalau berangkat lagi ya wakilnya yang harus punya visi misi sevisi, kan gitu. Ibarat Kan gitu. suami Kalau istri itu ya. ibarat suami istri ya harus bisa sevisi, berjalan bareng, kan seperti itu. Entah itu siapa nanti yang menurut kriteria kita yang itu, oh ini sudah sevisi kita. Jadi contoh tadi disampaikan oleh Pak Agus, kita mesra dengan PKB. Karena dalam kemesraan PKB itu karena visinya sama. Kebetulan. Ya, karena kalau visinya sama ya kita ya pasti mesra. Contoh, Pak Ipin itu adalah salah satu seorang yang getol berjuang terhadap lingkungan hidup, kan itu. Kalau simbolnya saja PKB itu bumi, kalau buminya nanti hijau dan sebagainya, terus di simbol itu ada lebah ya toh. Nah, di bumi itu bisa hijau, tumbuh banyak bunga, lebahnya bisa makan madu banyak, akhirnya beranak pinak dan sebagainya, kan sevisi kan gitu toh. Ya, Jadi, bisa juga itu. kan Jadi seperti itu. Jadi tolong dipahami bahwa kemesraan kita itu berdasarkan visi misi, bukan orang per orang. Ini harus anggota PKB, ini harus anggota Golkar, ini harus enggak seperti itu. Jadi yang penting sevisi ya, ayo kita jalan bareng untuk bagaimana kita membangun Trenggalek itu. Ya. Terima kasih Pak Duding ini. Oh, mesra banget ya Pak ya. Mesra, ya. Jadi harus satu visi sama ya, ibarat suami istri itu bisa yang berjalan bersama. Ini tanggapannya Mas Agus gimana ini? Ya, ini kan tidak harus pinter ya. Iya, bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Artinya ketika PDI berkoalisi dengan PKB sudah disegel kemenangan itu. Itu di salah satu pertimbangan kan itu juga mungkin ya Bung Duding. Kemenangan pilkada udah disegel. Nah, cuman saya juga cukup yakin bahwa Pak Ipin itu juga tidak akan gambling ya, tidak akan melakukan perjudian ketika nanti memilih wakil. Tentunya dia yang sudah lama beradaptasi, sudah tahu seluk-beluknya, dan artinya misalkan sebut saja Pak Ipin harus memilih wakil bupati yang mungkin secara track record belum bisa dipahami benar, maka ini akan menjadi sebuah pekerjaan baru buat Mas Ipin nanti. Ya. Tapi ketika mereka udah tahu dan beradaptasi, ada kecocokan secara emosional, cara karakter, secara performan, saya kira itu. Saya tidak akan menyebut nama siapa yang dimaksud. Saya meyakini bahwa Mas Ipin tidak akan melakukan gambling dalam memilih wakil bupati. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mas Agus. Mas Irman, berarti apa yang penjenengan sampaikan tadi tidak harus cerdas ya, atau bagaimana itu? Bagaimana tanggapannya untuk wakil bupati ya? Iya, jadi gini, itu kan saya hasil obrolan saya dengan salah satu mantan bupati. Iya. Jadi tiap orang, tiap pemimpin itu kan memiliki style gaya kepemimpinan masing-masing. Ya mungkin saja mantan bupati yang saya tanya itu memang karakternya atau stylenya seperti itu. Jadi dia milihnya bupati ya harus bupati yang manut dengan dia. Tapi kalau saya melihat Mas Ipin nanti ke depan, kalau saya berpendapat ya,
Jadi Wakil Bupati Arifin nanti kalau menurut saya karena ini bersinggungan dengan kepentingan partai. Jadi Mas Ipin nanti harus memilih calon bupati, calon wakil bupati yang memiliki afiliasi dengan PDIP. Karena nanti dalam 5 tahun ke depan, ketika nanti Mas Ipin itu terpilih sebagai bupati, yang namanya kekuasaan kan seseorang berkuasa kan ingin terus-terusan berkuasa, Pak Tata. Iya. Jangan sampai kekuasaan ini hilang. Karena dalam ilmu politik, bagaimana merebut kekuasaan kan seperti itu. Nah, Mas Ipin harus bagaimana calon wakilin nanti berafiliasi dengan partainya. Agar ke depan ketika beliau nanti sudah tidak menjadi bupati, maka partai ini masih bisa eksis terus. Masih bisa meneruskan seorang calon pemimpin. Itu kalau menurut saya, Pak. Ya, terima kasih ini. Berarti Mas Irno tadi supaya ada kesinambungan ya kepemimpinan itu. Iya. Jadi ada kaderisasi itu. Sekarang ke Pak Doding. Pak Doding, terima kasih Mas Irman tadi yang telah disampaikan tadi. Dengan munculnya ini calon bupati dan wakil bupati dari independen ini, apakah ada rencana yang lain? Mungkin ada plan A atau plan B itu. Sekarang kan sudah ada ya calon dari independen itu. Rencana, mungkin ada rencana B lah begitu. Silakan Mas Doding. Ya, jadi saya kurang sepakat kalau wakil bupati harus tidak cerdas. Justru harus cerdas. Saya beritahu ya, Pak Ipin itu cerdasnya minta ampun loh. Iya, iya. Jadi gitu, jadi gitu. Iya, Luar biasa memang. Luar biasa. Kita belum berpikir ya. 10 tahun ke depan itu mau jadi apa dan Pak Ipin sudah berpikir. Jadi Pak Ipin itu berpikirnya Trenggalek itu pengennya alamnya itu benar-benar terjaga di Trenggalek. Karena apa? Di situ bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pak Ipin itu sudah berpikir sekarang itu sudah mulai melangkah akan menjual namanya karbon. Kalau masyarakat terus karbon itu dijual itu seperti apa? Itu nanti bisa menjadi PAD yang baru kan? Baru gitu. ya. Jadi makanya tujuan kita 10 tahun ke depan Trenggalek itu harus zero karbon. Itu pemikirannya Pak Ipin. Kita belum berpikir ke situ, dia sudah berpikir situ. Nanti karbon itu kita jual itu akan menjadi pendapatan Dari PAD asli ya, daerah masuk yang jadi PAD ya. PAD. Ini sudah disiapkan oleh Pak Ipin. Kalau wakilnya itu tidak bisa mengikuti Pak Ipin, ya repot. Iya, iya. Jadi wakilnya harus cerdas. Kalau tidak cerdas susah juga kan Iya, gitu. iya. Harus mengikuti pola pikirnya Pak Ipin karena ya itu karena bupati kita itu milenial itu pola pikirnya sangat luar biasa. Maksudnya Hubungannya juga sudah internasional. Iya. Kemarin itu ke Belanda itu mewakili bupati se-Indonesia untuk memaparkan apa tentang konsep daerah-daerah di Indonesia itu seperti apa. Jadi itu. Jadi wakilnya harus cerdas Harus juga cerdas, gitu ya, ya. harus cerdas juga. Terus yang kedua, kalau masalah calon independen dan sebagainya, jadi kita itu kalau sesuai hasil pemilu 2024 itu PDI 13 kursi bisa berangkat sendiri. Terus PKB 11 kursi juga bisa berangkat sendiri. Partai Golkar sama PKS itu PKS 6 kursi. Kalau pengen 9 tambah 1 partai pasti bisa berangkat sendiri. Partai Golkar 5 kursi, pengen 9 kursi tambah 4 kursi. Jadi kita itu partai saja di parlemen bisa memberangkatkan 4 calon ya. Ya. Bakal Kalau calon. sama independen 1 berarti 5. Semakin banyak calon, masyarakat semakin banyak pilihan itu. pilihan alternatif. Jadi tidak masalah, semakin banyak calon juga tidak masalah. Cuma kadang-kadang para calon itu berpikir panjang, berpikirnya itu tidak apa-apa. Jadi karena waktunya yang sempit, gitu. Kita tinggal sampai November itu berarti tinggal 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Apakah mampu
mengenalkan diri. Karena masyarakat memilih itu yang pertama harus kenal tingkat popularitasnya itu sejauh mana, kesukaannya itu sejauh mana. Belum setelah ngomong kesukaan, ngomong kepada elektabilitas. Pengen milih apa? Enggak kan gitulah. Waktu 6 bulan itu para calon ini berpikir panjang, apakah mampu menyaingi tingkat elektabilitas petahana yang tinggi kan gitu. Sebenarnya calon itu banyak. Kita saja ini yang sudah konfirmasi ada sekitar 6 sampai 8 yang konfirmasi mau ngambil formulir itu. Calon bupati atau wakil itu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Konfirmasi ke kita, Mas, kita mau mengambil PD. Tapi ya itu. Jadi yang dipikirkan itu masalah yang terutama adalah masalah waktu ini calon-calon ini. Ya, mungkin strategi itu Pak Doding dari teman-teman yang lain dengan banyaknya calon itu bisa ngembosi PDIP itu. Bagaimana itu? Dengan munculnya seandainya terjadi memang betul-betul dari parpol itu ada 4 atau ketambahan independen, itu nanti bisa saja ngembosi PDIP itu. Jadi ini Pak Tetangga, kita itu spesialis bupati. Ya. Gitu. Dari Pak Mul. Nah, Emil, terus lanjutkan Arifin. Kita kan selalu menang. Kenapa harus pesimis? Udah lah. PD ya. Iya, PD. Kita Diri. spesialis bupati. Kemarin pileg saja kita kalah 6 PKB. Tapi bupatinya kita menang kok. Ya. Gitu. Jadi Kayak Pilpres juga ya. nah, enggak apa-apa. Pilpresnya kalah, tapi Pileknya menang. Nah, itu. Jadi kita enggak apa-apa lah. Semakin banyak calon itu semakin bagus. Karena kita selalu berpedoman pada visi misi. Kita berpedoman pada ideologi kita bahwa kita itu hadir untuk menyambung aspirasi masyarakat. Ya. Terima kasih Mas Doding. Menarik ini Mas Agus ini. Iya. Tanggapannya gimana? Ya kalau saya gini, lebih tertarik mengerucut pada pertarungan di wakil bupati ya. Karena hari ini Silahkan. saya belum melihat ada tanda-tanda PDIP itu melirik calon wakil bupati itu dari partai selain PKB. Kan ini belum ada tanda-tanda ya Bung Doding ya. Yang ada hari ini di depan publik adalah bagaimana menumpuknya stok bakal calon wakil bupati Mas Ipin dari PKB. Nah, ini kan akan menjadi hal yang menarik. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa politik itu adalah soal hitung-hitungan dan kompromi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi soal wakil. Kita maaf ya, mungkin kita tidak ngomong lagi bakal calon bupati ya. Kita fokus ke wakil. Hari ini PDIP fokus mesra banget dengan PKB. Yeah. Belum ada satupun tanda-tanda PDIP akan melirik dari parpol selain PKB. Nah, ini kan menarik. Kalau memang harus mengunci dengan wakil PKB, saya kira ya sudah selesai pertandingan, sudah selesai pilkada ini. Cuman di situ ada 3 nominator kalau boleh saya sebut. Mungkin ada nama Rizky Sembada yang bukan murni kader PKB, ada Syahnata Negara yang murni kader PKB, dan juga ada nama satu yang hari ini mungkin agak menjadi perbincangan publik yaitu Saudara Danang, kader dari PKB, kalau nggak salah putra dari ketua PKB DPC Poling ya Mas Herman ya. Nah, saya yakin Gus Ipin akan berkutat pada 3 nama ini nanti. Dan saya juga enggak tahu ya, ini saya dari analisa pribadi saya hanya akan berkutat pada 3 nama ini. Kalau 3 nama ini sudah ada rekomendasi yang turun ya sudah. Maka ya istilahnya itu cinta lama bersemi kembali ya Pak Dudung ya, tahun berapa itu 2010 ya Mas Herman ya. 2010. Saya kira itu Mas Tatang. Iya, terima kasih. Saya kembali lagi ke masalah calon wakil bupati tadi yang dikatakan nyari yang nggak pinter itu. Maksudnya begini ya, itu kalau wakil bupati itu sepadam dengan Pak Bupati, itu yang kita khawatirkan nanti bisa jalan sendiri-sendiri. Mataharinya kembar gitu mungkin. Iya, matahari kembar. Nah ini yang itu analisa saya ini Mas Doding. Jadi bukan berarti tidak cerdas ya, memang harus cerdas. Tetapi
ya seharusnya ya agak sedikit ya memang berbeda ya karena petahana sudah ada pengalaman yang luar biasa sekali itu. Tanggapannya gimana ini Mas Herman dengan matahari kembar tadi yang seolah-olah Cabub dan calon bupati sama walaupun itu yang mungkin kalau saya janganlah sampai seperti itu. Ya kalau menurut pendapat saya gini ya, kalau matahari kembar itu terjadi pada periode akhir ya, ini kan Mas Arifin kan tinggal 1 periode aja, nggak masalah kalau menurut saya. Jadi memang Mas Doding tadi menyampaikan, wakilnya nanti harus cerdas. Kalau menurut saya harus ada catatan khusus, wakil ini harus ada apa ya, benang merahnya dengan partai yang diusung oleh Mas Arifin. Dalam hal ini PDIP. Berafiliasi tadi ya. Harus berafiliasi karena nanti dia akan dicalonkan kembali sebagai seorang bupati. Nah, Dia cerdas boleh. boleh, ya memang harus cerdas. Ketika dia tampil nanti dalam periode 5 tahun, boleh-boleh saja kalau menurut saya. Berarti lebih matang lagi ya. Nantinya akan lebih matang lagi. Begitu. Jadi kalau nantinya itu harapan saya, jadi Mas Ipin nanti memang seperti Mas Doding sampaikan mencari calon wakil bupati itu yang cerdas, yang memiliki visi misi, yang memiliki sepisi ya. Iya, yang sepisi. visi. Terus kemudian memiliki target-target ya untuk mengembangkan Trenggalek. Memang kita tadi mengatakan jangan-jangan nanti terjadi matahari kembar. Kalau menurut saya nggak masalah terjadi matahari kembar. Karena nanti dia ini adalah orang yang akan dipersiapkan di periode berikutnya. Dengan catatan kembali lagi saya katakan harus berafiliasi dengan Sebentar, PDIP. saya akan menanggapi. Jadi begini Mas Herman, cerdas itu bisa saja secara general, tapi dalam pemerintahan ini jangan lupa di sini ada dimensi politik. Secerdas-cerdasnya orang ketika masuk di ruang dimensi politik belum tentu kecerdasan itu akan bisa berjalan dengan baik. Kalau memang kita butuh orang-orang cerdas, politisi itu sudah diisi oleh orang akademisi. Itu loh masalahnya. Jadi kalau kita hanya butuh cerdas, nggak cukup itu. Jadi kalau memang butuh cerdas, wah itu parlemen itu sudah diisi oleh orang akademisi. Nah, sehingga menurut saya, makanya saya yakin tuh Mas Ipin akan cermat dalam melakukan pilihan itu. Cerdas di sini, oke lah, pinter banget. Tapi ketika dia masuk di ruang dimensi politik, saya kira itu tidak bisa berbanding lurus kira. Jadi gini Bung Doding, maksud saya, Mas Ipin sudah punya hitung-hitungan. Karena gini, cerdas yang dimaksud Bu Doding saya sepakat. Cuman persoalannya kan harus teruji dulu. Harus teruji. Saya banyak, coba kita lihatlah dari orang-orang parlemen yang ada di seluruh itu bukan karena dari akademisi yang pinter-pinter ya, bukan. Karena mereka diterpa, diuji. Nah ini. Itu. Contohnya Bang Doding. Bang Doding ini kebetulan sahabat saya mulai dari kedepan. Dia terterpa, teruji. Akhirnya apa? Mempunyai kekuatan secara performan. Dia tuh luar biasa, udah tahan banting gitu maksud saya. Saya kira itu, maksud saya itu Bung Herman. Itu. Terima kasih. Kalau silakan Mas Kalau Herman. dikatakan yang Mas Agus tadi bilang teman-teman parlemen itu cerdas, iya memang. Kan begitu ya. Pertanyaan sekarang yang banyak diperbincangkan kan ada Rizky, yang disebut Mas Agus tadi ada nama Rizky, ada nama Sah, dan ada nama Danang. Danang, iya. Ini yang diperbincangkan publik saat ini. Sementara orang-orang parlemen kita nggak tahu apakah mereka juga menjadi bahan perbincangan. Toh nyatanya tidak. Walaupun toh mereka orang-orang parlemen itu cerdas, tetapi kan tidak masuk nominasi untuk diperbincangkan. Nah, kita sepakat tadi kan mengatakan mungkin saja Arifin sekarang sudah terfokus untuk berpikir dari 3 nama ini siapa yang akan diusung, siapa yang akan digandeng oleh beliau. Kan seperti itu Pak. Iya, atau mungkin muncul dari kalangan eksekutif itu, Pak Doding. Gimana tanggapannya? Ya, jadi jangan dikerucutkan Pak Agus. Iya. Dulu. Tidak 3 orang itu, cuma 3 orang. Siapa tadi? Danang, Pak Sah, Ya. terus Pak Rizky sama Pak Danang ya. Danang. Iya. Gitu. Mengapa bukan Pak Samsul? Bukan Pak Samsul. Mengapa bukan Pak Sukarudin? Nah ini Mengapa bukan analisa Pak saya, Hadi? analisa Gitu. saya karena melihat situasinya seperti itu gitu Iya. ya. Jadi Pak Samsul sekarang ketua DPRD ya? Iya. Itu sudah
malang melintang di Trenggalek itu sudah 25 tahun. 25 tahun. 5 dekade. Iya, sekarang ketua DPRD 2 Wah, banyak periode. Pak Sukarudin, sekarang bendara NU. Itu juga sudah 25 tahun malang melintang di Trenggalek. Jadi banyak bukan Banyak tiga, pilihan ya. banyak pilihan. Banyak tiga, pilihan. bukan 3 orang itu. Jadi kita masih mengkaji benar nanti yang bisa mendampingi Mas Ipin itu syaratnya ya itu toh. Harus nanti bisa membantu Mas Ipin, kemudian sevisi dan semisi. Kita tidak terkungkung dengan satu partai, misalkan kayak Pak Agus tadi kan katanya harus Dengan PKB PKB itu. itu. Enggak seperti itu. Jadi kami itu sudah melakukan komunikasi politik ke semua partai, Pak Agus. Jadi ke semua partai yang terutama yang ada di DPRD. Ya. Jadi ke PAB kita sudah komunikasi sangat intensif. Ke PKS juga komunikasi sangat intensif. Ke Golkar juga sudah. Ke apalagi Gerindra juga sudah. Ke Demokrat juga sudah. Ke Hanura juga sudah. Ke P3 juga sudah. Jadi kita sudah komunikasi semua. Komunikasi ya. Ya, itu. Dan itu dinamikanya sangat bagus karena apa? Politik kita itu sebagian besar itu terpengaruhi oleh kepentingan atas. Karena di partai itu yang punya badan hukum, punya otoritas penuh itu adalah atas. Jadi yang bisa dibuat untuk daftar ke KPU itu nanti ya hasil rekomendasinya Dari tingkat pusat. Kan gitu. Kita walaupun ngengkel ini orang ini kan seperti itu, tapi rekomendasinya tidak muncul ya percuma kan gitu. Jadi untuk wakil kita masih sangat cair lah. Jadi masih terbuka ya untuk semua ya. Sangat cair, kita masih menghitung benar. Jadi yang kita hitung itu tentang bagaimana cocok dengan Pak Ipin. Terus selanjutnya tadi kalau masalah apa Pak Herman yang apa jenenge? Misalkan ini kita nanti bulan Agustus ya. Ya, Agustus daftar. Iya, pendaftaran. Penetapannya September. Yang menjadi masalah besar itu kok dewan-dewan itu masih bingung. Sebenarnya potensi di dewan kan banyak ya toh. Iya. Karena ini mundur atau enggak. Gitu. Jadi calon terpilih itu, caleg terpilih itu mundur atau enggak. Ini. Jadi kan kalau sudah diputuskan ada PKPU-nya mengatur. Berarti sampai hari ini belum ada ya? Belum ada. Hari harus ini mundur atau masih, tidak harus itu yang tidak. masih ditunggu. Kalau PKPU-nya sudah muncul pasti teman-teman akan menentukan sikap. Oke, contoh tak bilangin tadi ke Pak Agus. Kenapa tidak Pak Samsul ketua ya Pak Samsul atau DPRD ya, kenapa ada Pak Sukarudin misalkan, ada di Golkar ada Bu Ari, terus di PKS ada Mas Agus Cahyono misalkan kan gitu. Tapi ini masih teman-teman ini masih menunggu ya, menunggu peraturan. Nah itu Pak Herman. Jadi untuk parlemen seperti itu petanya. Kalau saya begini, jadi seperti disampaikan Bung Doding, kalau peta parlemen seperti itu, sementara yang melamar menjadi calon wakil bupati dari parlemen ke partai-partai ya, dari orang parlemen dia mencalonkan sebagai wakil bupati, ini menurut saya adalah ada ruang bagi yang bukan dari parlemen memiliki kesempatan untuk melakukan promo diri. Ya. Kan seperti itu. Jadi yang punya kesempatan melakukan promo diri ya sama si Rizky. Yang lain karena retensi ya. Karena ini teman-teman parlemen sedang menunggu kok dia. Nantinya seperti apa? Karena dia terganjal. Ya. Nah ini kesempatan bagi Rizky dan Syah. Monggo dua orang ini segera melakukan aksi-aksi ya untuk menyapa masyarakat. Silakan. Kalau menurut saya seperti itu ya. Tapi kan
ya bagaimana nanti disebut istilahnya apa itu kalau belum kampanye terus mencuri start kampanye ya bagaimana lah mereka cara menyapa masyarakat lah, monggo mereka pikirkan sendiri. Itu ada kesempatan bagus. Kalau menurut saya mereka sangat berkesempatan untuk mengenalkan diri ya, untuk meningkatkan elektabilitas dan juga popularitas. Ya, terima kasih. Ada tambahan Mas Agus? Saya ada tambahan dikit. Bung Dodeng, kalau berkaca dari apa yang Anda sampaikan tadi bahwa kalau yang namanya daerah itu tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan siapa calon bupati, calon wakil bupati, dan wakil bupati, artinya masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat. Nah, sedikit saya bertanya ini kelihatannya ke Bung Dodeng ya. Ya, Ada enggak kemungkinan nanti Bung Dodeng wakil calon Mas Ibu ini kejutan ya? Maaf, misalkan dari Partai Gerindra, dari Partai Demokrat, atau dari Partai Golkar. Gimana itu Mas Dodeng? Kalau patokannya nanti itu dari DPP kan semuanya. Bisa saja DPP Gerindra merekom Mas Ipin dengan salah satu kader Gerindra, DPP Golkar merekom Mas Ipin dengan salah satu kader Golkar. DPP Demokrat demikian merekom Mas Ipin harus dengan kader Demokrat. Seperti apa kira-kira Mas? Ya, jadi politik itu kan sangat fleksibel ya. Semua bisa terjadi. Seperti kemarin Pilpres juga seperti itu ya. Kader kita ujuk-ujuk jadi wakilnya Pak Prabowo, misalkan Mas Gibran kan seperti itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Jadi semuanya bisa terjadi sebelum jangan guling melengkung, sebelum nanti daftar bareng ke KPU. Belum ditetapkan oleh KPU, daftar bareng di KPU pun belum tentu nanti kalau ada belum ditetapkan penetapan KPU bisa berubah. Masih berubah. Ya, betul, karena apa? Di tengah-tengahnya ini ada pelantikan anggota DPRD. Kita pelantikan rencananya tanggal 26 Agustus. Nah, itu. Lah di sini sudah pendaftaran tapi belum ditetapkan. Gitu. Penetapannya itu masih 17, 16 atau 17 September. Berarti ada kemungkinan berubah itu ada ya? Iya, ada kemungkinan berubah. Jadi segala sesuatunya masih bisa terjadi lah. Jadi ya itu kalau untuk teman-teman yang mungkin pengen bagaimana masyarakat itu cepat tahu dan sebagainya, ya harus bersosialisasi. Jadi antara sosialisasi dan kampanye tidak mencuri start itu enggak. Jadi kalau kampanye itu jelas ngomong visi misi ke masyarakat, saya ini calon punya visi, pengen seperti itu, pengen dipilih. Tapi kalau seperti ini ya monggo lah berjuang ke masyarakat, memperadili, karena siapapun bisa tahapannya ada dua, itu elektabilitas dan elektabilitas. Kalau tidak disukai oleh masyarakat, mana mungkin akan dipilih oleh masyarakat kan seperti itu. Bukan Arifin Pak Ipin ya oke lah, yang penting visi misinya sama kan itu. Oke. Arifin kan juga butuh Pak Tata. Jadi seorang calon wakil bupati nanti tidak hanya cerdas loh ya, tapi seorang calon wakil bupati nanti harus matang juga. Selain itu harus mampu mendongkrak pundi-pundi suara. Nah kan seperti itu. Bagaimana dia bisa menang, karena ada lawan loh sekarang ini. Nah lawannya independen. Kan seperti itu. Konon katanya independen ini beneran mau melawan Arifin kan seperti itu. Nah ini selain cerdas, jadi Mas Arif harus juga calon wakil bupati nanti bisa mendongkrak pundi-pundi suara pada beliaunya Mas Ipin. Artinya mungkin begini ya Mas Herman, ketika Mas Ipin dengan si A itu elektabilitas semakin naik apa semakin turun, dengan B semakin naik semakin turun. Hitung-hitungan seperti itu mungkin nanti. Itu yang mungkin dimaksud. Berarti mereka harus bisa menerjemahkan ya apa yang dimaui Pak Arifin itu. Iya. Dan harus bisa itu. Oke, ada tambahan atau saya kira cukup. Saya kira cukup. Dan tak tambah ya. Iya, silakan. Jadi sekarang itu zamannya tanya kepada masyarakat. Calon-calon itu, entah itu calon apa, calon dewan aja, apa calon presiden itu selalu bertanya kepada masyarakat. Terbalik ya. Iya, saya ini mau maju, kamu mau milih apa enggak? Pasti seperti itu. Kan itu. Nah, salah satu kita nanti juga akan bertanya kepada masyarakat. Masalah
Pilbub ini ya, Iya, masalah wakil itu loh. wakilnya itu. Salah satu indikatornya itu kita akan Indikatornya bertanya itu, kepada masyarakat bagaimana caranya, pasti dengan survei itu Pak, Survei. tentang iya Iya. kita bertanya kepada masyarakat itu dengan survei. Oh, calon ini ternyata cuma 4%. Yang ini itu salah satu juga jadi pertimbangan kita. Kita akan Mungkin bertanya mungkin bisa kepada dibocorin Pak masyarakat. Doding, selama ini dari hasil survei sementara ini siapa yang paling bagus nih nanti untuk Sem- mendampingi Mas Ipin? yang paling unggul, Paling sementara. unggul lah. Sementara Ya, kalau sementara. hasil dari kita itu Pak Sa. Pak Sah ya sementara. Ya karena mungkin wakil bupati. Jadi sementara yang paling unggul di survei kita itu Pak Pak Sah Sah Nata Nata Negara, ya. Negara. Oke, sudah jelas ya. Terima kasih. Iya. Ya, tuntas sudah kebersamaan kita di acara bincang-bincang ini. Terima kasih Pak Doding sudah hadir di studio kami, juga Mas Agus, Mas Firman. Saya mohon pamit. Intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.